Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membuka dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, sifat-sifat yang terpuji. Tapi sebelumnya Ustaz Jun mau mengingatkan kembali bahwa pembelajaran kita sebelumnya yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yakni Al-Muhyi Al-Mumit, Allah yang maha menghidupkan dan juga Allah yang maha mematikan, Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang maha hidup dan juga Allah yang maha mengurus makhluknya. Kemudian Al-Ahadu, Allah maha esa, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan juga esa dalam perbuatannya. Nah, pada hari ini kita akan lanjut materi kita di penghujung pembelajaran kita di semester 1 ini, yakni terkait dengan sifat-sifat terpuji. Nah, sifat-sifat terpuji di sini kita akan bahas terkait dengan jujur, ya. Jujur, kemudian menghormati orang tua dan guru, kemudian juga menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain, dan juga kemudian bagaimana cara kita menghargai orang lain itu. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita hari ini, ya, terkait dengan sifat terpuji itu, poin yang pertama adalah bagaimana kita jujur, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu perkataannya itu insya Allah pasti akan baik. Pasti akan baik. Maka ada dialog para sahabat dengan Rasulullah SAW itu. Ya. Dialog yang paling terakhir, di penghujung dialognya itu, para sahabat bertanya, apakah orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu bisa berbohong? Rasulullah bilang tidak. Kenapa tidak? Karena mereka tahu bahwa berbohong itu tidak boleh. Berbohong itu tidak boleh. Maka kemudian sampaikan, jujur itu ada 3 poin. Yang pertama, jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur pada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kemudian poin yang kedua adalah jujur pada diri sendiri, ya. Jujur pada diri sendiri. Nah, kita jujur pada diri sendiri ini bagi anak sekolah adalah meningkatkan prestasinya dengan cara belajar yang terus menerus, sehingga kecerdasannya itu semakin bagus, semakin meningkat. Bukan kemudian pas ulangan dia tidak jujur, nyontek dia. Nah, itu tidak boleh. Kemudian jujur pada orang lain. Jujur pada orang lain ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Sudah menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sudah berjanji kepada orang lain, dan kemudian diberikan sesuatu kepada kita, kita harus jaga. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ayatul munafikina talatha. Orang-orang munafik itu punya 3 cirinya. Ayatul munafikina talatha. Kemudian Rasulullah menyampaikan apa saja itu, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia berdusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa, dia berjanji dia berdusta. Dia berjanji itu dia mengkhianati, dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dikasih amanah dia mengkhianati amanah itu. Dia tidak menjaga amanah itu dengan baik. Jadi hati-hati kita terjebak dengan kata itu. Kemudian poin yang berikutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, orang tua kita dan guru kita adalah orang yang mendidik kita, memberikan asupan gizi secara jasadiah dan juga secara pengetahuan pikiran, fikriyah, dan juga secara hati. Mereka membimbing kita, mereka mengasuh kita dan mengarahkan kita menjadi orang-orang terbaik. Maka kita harus menghormati mereka. Cara menghormati orang tua kita adalah taat pada perintah yang disampaikan kepada kita,
Jika perintah itu baik dan untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, kerjakan. Ya. Kemudian guru. Nah, patuh dan taat pada guru itu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhana. Kenapa sederhana? Guru menyampaikan kepada kita, anak-anak sekalian, ya, kalau kita dengan orang tua harus baik, harus jujur, maka dengan guru kita juga harus seperti itu. Mengerjakan tugas dari guru itu adalah kewajiban seorang murid, seorang siswa, seorang pelajar. Nah, kalau diberikan tugas, kerjakan, jangan diamin tugasnya. Kemudian poin yang ketiga adalah saling menghargai sesama manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'aliman khabira. Jadi di surah Al-Hujurat ini Allah menyampaikan kepada kita semua, manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Kita saling mengenal. Untuk kita saling mengenal, ya. Di dalam surah Al-Hujurat ini Allah menyampaikan penekanannya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Penekanannya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam surah Al-Hujurat ini Allah sudah tekankan dengan jelas untuk kita semuanya. Kemudian bagaimana cara kita menghargai orang lain? Yang pertama, orang yang sama usianya dengan kita. Yang kedua, kemudian orang yang usia lebih tinggi dari kita, lebih. Kemudian orang tua kita, hargai mereka dalam kondisi apapun. Ya, tidak akan menggugurkan wibawa kita, tidak akan menghilangkan marwah kita kalau kita menghargai orang lain. Insya Allah itu jauh lebih baik daripada kemudian kita sombong, ya. Daripada kemudian kita sama saja, tidak bisa, ya. Jadi anak-anak sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghargai agama orang lain, ya. Kita yakin kita punya agama itu benar, tapi kemudian kita juga harus yakin dan meyakini keyakinan orang lain. Maka di dalam Islam Allah menyampaikan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama itu. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian menghargai pendapat orang lain itu penting. Saya tidak setuju dengan pendapatmu, tapi kemudian jangan paksa orang lain untuk ikut pendapat kita, tidak, ya. Jadi insya Allah anak-anak sekalian, ya, itu yang Ustaz Jun sampaikan. Pertama, kita jujur. Kemudian yang kedua, harus menghormati orang tua dan guru kita. Kemudian juga yang ketiga adalah menghargai sesama manusia dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada, insya Allah. Nah, untuk lebih barokahnya pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.